Jackson. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang bagaimana sih padatnya jadwal race di pekan ke depan. Ya, mulai tanggal 19 sampai tanggal 21 November 2021 itu banyak banget balapan yang diikuti oleh pembalap-pembalap Indonesia di ajang internasional. Ya, kita sebut aja mulai ajang Asia Talent Cup dan juga ada FIM Chef dan juga ada lagi World Superbike yang di sirkuit Mandalika. Ini penting banget. Kenapa? Karena jadwalnya itu rapet banget dan juga kita sebagai penonton biasa yang dari rumah doang, itu bakal kayak wah, udah kayak bonus banget kan, kayak kalau orang kerja tuh udah seperti kayak dapat, bonus akhir tahun lah gitu. Udah kayak kerja aja. Nah, jadi apa aja sih dan bagaimana aja skema balapannya dan juga di sirkuit apa aja nanti akan diselenggarakannya balapan-balapan tersebut. Oke, kita mulai aja dari Asia Talent Cup ya. Asia Talent Cup memang direncanakan pada hari kemarin 14 November 2021 itu diadakan 2 race, race 1 dan race 2 yang di mana race 1 itu jam 11 siang dan juga race 2 jam 3 sore. Tapi karena terkendala beberapa hal yang membuat Dorna selaku promotor itu melihat ada beberapa hal teknis yang sangat mendasar tidak dapat memberikan lampu hijau untuk diselenggarakannya Asia Talent Cup di sirkuit Mandalika Indonesia tersebut dan akhirnya dengan berat hati itu harus ditunda dan diundur waktunya sampai tanggal 19 dan juga 21 atau bisa kita katakan berbarengan dengan juga ajang World Superbike di sirkuit Mandalika tersebut. Nah, soal siapa aja pembalap Indonesia di ajang Asia Talent Cup sudah kami bahas di konten-konten sebelumnya, tapi nggak apa-apa kita bahas kembali, yaitu ada 6 pembalap, 4 pembalap reguler dan juga 2 pembalap wildcard. Ya, mulai dari Deyo, terus juga ada Herjun, ada Herlian Dandi, terus ada Fadila Aditama, dan wildcardnya ada Veda Ega dan juga Raikat Yusuf Fadila. Nah, keenam pembalap muda tersebut memang umurnya bervariasi, mulai dari 12 tahun, 13 tahun, dan juga 15 tahun, 16 tahun, dan 17 tahun. Jadi memang benar-benar fresh dan juga muda. Anak-anak muda tersebut adalah hasil dari binaan Astra Honda Racing Team. Ya, cukup bisa kita berikan apresiasi lah buat Astra Honda Racing Team karena mampu menjembatani anak-anak Indonesia untuk bersaing dan berlaga di ajang internasional menggunakan motor prototype Moto3 generasi pertama 250 cc 1 silinder. Wah, keren sebenarnya. Nah, ajang kedua yaitu FIM Chef Moto3 dan juga FIM Chef Moto2, di mana ada dua pembalap Indonesia juga, namun untuk Mario Suraaji yang di ajang FIM Chef Moto3 itu saya belum bisa katakan apakah ikut atau tidak karena kita tahu Mario Suraaji kemarin-kemarin baru mengalami cedera ketika latihan dengan dirt track bersama pembalap MotoGP yaitu Takaki Nakagami. Jadi kita belum tahu apakah Mario Aji sudah siap dan oke dan fit untuk bisa mengikuti ajang race terakhir FIM Chef Moto3 di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Tentang Dimas Eki Pratama ya mungkin Dimas Eki akan tetap stay di Valencia karena kita tahu kemarin dia baru wildcard di kelas Moto2 World Championship bersama tim SAG Pertamina Mandalika Racing Team. Kemungkinan dia akan tetap stay di Valencia 1 pekan untuk bisa mengikuti ajang FIM Chef Moto2. Dan kedua pembalap tersebut jelas akan memperebutkan poin yang akan membantu mereka memperbaiki posisi di klasemen akhir kelas FIM Chef-nya masing-masing. Dan untuk World Superbike itu udah jelas banget bakal mungkin diselenggarakan di Mandalika Indonesia karena pembalap-pembalap Superbike itu sudah ada di Jakarta mulai dari kemarin-kemarin sudah melakukan karantina mulai dari semua banyak pembalap sudah posting di Instagramnya untuk oke udah sampai di Jakarta dan mereka sudah melakukan karantina sebelum berangkat ke Mandalika. Dan motor-motornya pun sudah sampai di Mandalika sudah beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, dan juga semua peralatan-peralatan sudah sampai di sirkuit Mandalika. Cukup menarik. Itu sebagai kita yang nonton tuh bakal bingung nih mau nonton mana dulu nih, karena jamnya tuh kemungkinan akan ada yang bentrok sih sebenarnya. Yang jelas sih FIM Chef Moto3 ada Mario Suraaji kemungkinan dan juga FIM Chef Moto2 ada Dimas Eki. Sedangkan Asia Talent Cup ada 6 pembalap Indonesia.
yang muda-muda banget dan udah dibahas banget sama YouTuber-YouTuber di konten-kontennya sejak beberapa hari yang lalu ya. Ya, untuk balapan World Superbike di Mandalika nanti ada kelas World Super Sport 600 di mana itu ada pembalap Indonesia juga yaitu Galang Hendra Pratama. Ya, Galang Hendra membalap dengan motor Yamaha R6 dan ini sangat menarik. Galang akan berlomba di home race-nya atau di Indonesia dan itu sangat membanggakan buat dirinya dan juga kita sebagai penonton yang akan berharap Galang mampu menunjukkan skill-nya untuk bisa juara di sirkuit Mandalika. Jadi sangat menarik banget, dia bangga banget bisa ada World Super Sport 600 di Indonesia dan kita pun penonton sangat bangga. Namun ada beberapa informasi yang saya dapatkan sepertinya akan ada wildcard dari Indonesia untuk kelas Super Sport 600. Tapi ya kita nggak tahu siapa, kemungkinan pembalap yang sudah cukup memakan asam garam di ajang internasional untuk ikut meramaikan World Super Sport 600 sebagai wildcard di kelas tersebut ya. Nanti mungkin kalau memang sudah mendekat-dekati harinya dan memang benar ada pembalap Indonesia di wildcard di saat itu akan sangat membanggakan karena tidak cuma Galang Hendra yang berjuang mengibarkan bendera merah putih di sirkuit Mandalika, tapi ada juga rekan-rekannya dari Indonesia juga yang akan berusaha bisa juara di kelas World Super Sport 600. Oke, mungkin cukup sekian, semoga terlaksana dan juga semoga sehat-sehat buat pembalap Indonesia yang akan berlaga di ajang internasional dan semoga sukses diselenggarakannya balapan di Mandalika. Kita sebagai penonton biasa cuma bisa mensupport dan juga mendukung agar terlaksana dan juga membanggakan lah buat Indonesia. Pokoknya Indonesia bisa, Indonesia hebat, seperti itu. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.